menyelamatkanku, tebus hidupku. Kebaikanmu nyata atasku, ubah hidupku. Kasihmu termegah di bumi, di surga. Ajaib kuasa nama Yesus. Shalom pemuda yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang berjumpa dengan kalian semua dimanapun berada saat ini. Kita akan memuji Tuhan malam hari ini. Sudah siap yang di rumah? Siap semuanya. Oke, kita memuji Tuhan. Sebelumnya kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kasih anugerah kebaikan Tuhan yang kami masih rasakan sampai saat ini. Kami mau memuji-Mu Tuhan, tapi kami mohon Tuhan suci kuduskan kami, layakan kami, supaya kami bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan lewat pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Kami mau memuji-Mu lebih lagi. Ya Roh Kudus, lawat setiap kami dimanapun kami berada saat ini. Kami mengikat setiap roh jahat apapun bentuknya, mau merebut sukacita kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami patah, kami hancurkan semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap memuji-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Begitu besar kasih Tuhan pada kita, amin. Tiada yang seperti
baik, Allah yang luar biasa. Dia layak terima penyembahan kita. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Hatiku mau menyembahmu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan dan Raja.
Kami mau mendengarkan isi hati-Mu yang Tuhan mau sampaikan lewat hamba-Mu Tuhan. Berkati bibir mulut hamba-Mu Tuhan, apa yang disampaikan hamba-Mu Tuhan biar tertanam dalam hati kami. Kami mengikat setiap roh jahat apapun bentuknya yang mau mencuri setiap benih firman yang ditaburkan. Kami bersatu hati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ikat, kami patah, kami hancurkan semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bentengi kami semua Tuhan dengan salib-Mu, tebus kami semua dengan kuat kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapa, biar pujian penyembahan kami jadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Sempurnakanlah Tuhan, biar itu semua menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom rekan-rekan kaum muda, kita patut terus bersyukur kepada Tuhan karena kita tetap diberikan kesempatan untuk bisa menikmati kasih-Nya dalam setiap perjalanan hidup kita. Apapun yang sedang kita alami saat ini, kita percaya bahwa Tuhan terus menyertai kita. Oleh sebab itu, jangan sampai kita hilang harapan sehingga membuat kita berhenti untuk berjuang. Tema kita hari ini adalah struggle, yang artinya perjuangan, pergumulan, perebutan, dan pergulatan. Hidup ini adalah perjuangan. Hidup ini juga adalah pergumulan. Hidup ini adalah perebutan. Dan hidup ini adalah pergulatan. Dengan tema ini saya akan membawa untuk kita bisa sama-sama memahami bahwa perjuangan itu akan terus ada. Hidup ini adalah perjuangan. Perjuangan untuk memilih melakukan kehendak Tuhan. Dimulai di saat kita bangun pagi, di saat kita memilih untuk datang kepada Tuhan, berdoa, bersujud, dan menyembah kepada Tuhan. Disitulah perjuangan itu dimulai. Apakah kita memilih untuk memulai hari yang baru dengan berserah kepada Tuhan atau tidak? Berjuang untuk melawan rasa ngantuk, atau rasa acuh tak acuh yang tidak peduli akan hal apa yang akan terjadi. Sampai saat ini masihkah kita berjuang? Mungkin ini adalah hal yang sepele, tapi dari hal yang sepele ini itu akan terus melatih kita untuk bisa tetap konsisten dalam perjuangan kita. Hidup adalah pergumulan. Di saat kita menjalani realita kehidupan yang ada setiap saat, itu adalah pergumulan bagi kita, di mana kita harus tetap bertahan untuk melakukan kehendak Allah di tengah masalah. Cari tahu apa yang Tuhan ingin lakukan dari masalah tersebut dan bagaimana kita menyikapinya. Hidup adalah perebutan. Perebutan antara keinginan daging dan keinginan roh, di mana dalam perjalanan hidup kita seringkali menghadapi perebutan manakah yang berkuasa, keinginan daging atau keinginan roh, dan tanpa disadari lebih merelakan keinginan daging yang berkuasa hingga akhirnya keselamatan itu direbut oleh kuasa kegelapan. Karena dalam keinginan daging pasti akan ada dosa. Hidup adalah pergulatan. Kalau dikatakan pergulatan, berarti dengan nyata ada pribadi atau orang lain yang sedang kita hadapi. Kita hidup bukan hanya untuk pribadi kita sendiri, tetapi ada orang-orang di sekeliling kita. Bagaimanakah kita menghadapi orang-orang di sekeliling kita? Dapatkah kita menguasai diri sehingga kita dapat membawa karakter Kristus dalam diri kita dan akan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita? Nah, apa saja yang dapat kita lakukan untuk bisa bertahan dalam perjuangan kita? Yang pertama yaitu kita mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Kita lihat di dalam Filipi 2 ayatnya yang ke-12. Hai saudara-saudaraku yang terkasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir.
dalam kita mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kita, yaitu dengan kita tetap taat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dalam hal keseharian kita, apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab dan juga yang sudah dipercayakan kepada kita, marilah kita semuanya mengerjakannya dengan baik dan dengan benar-benar kita mempersembahkannya untuk Tuhan, bukan saja untuk mendapat kepujian atau untuk mendapat suatu penghargaan dari orang lain, tetapi benar-benar kita lakukan dari hati, dan semuanya yang kita kerjakan itu bukanlah dengan hasil yang asal-asalan, tetapi benar-benar kita mengerjakannya dengan baik. Nah, dari sini itu akan terus melatih diri kita bahwa dalam keselamatan pun kita pun juga mengerjakannya dengan takut dan gentar, dan kita tahu apa yang benar di mata Tuhan itu yang kita lakukan, dan apa yang jahat di mata Tuhan itu kita tidak lakukan. Terus yang kedua yaitu kita melakukan segala sesuatunya dengan iman kepada Tuhan, karena imanlah yang mengalahkan dunia. Kita buka di dalam 1 Yohanes 5 ayatnya yang keempat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Dari iman yang kita miliki, maka dari situlah timbul kepercayaan kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan terus memberikan kekuatan kepada kita, sehingga dalam kita menjalani perjalanan hidup kita pun tahu bahwa di saat kita tidak mampu, maka Tuhan yang akan memampukan kita. Maka perjuangan itu akan terus kita lanjutkan, karena kita tahu kepada siapa kita meminta kekuatan, dan dengan iman tersebutlah yang akan terus memotivasi kita untuk tetap teguh berdiri. Kita akan selalu mengandalkan Tuhan. Yang terakhir yaitu berserah kepada Tuhan. Kita buka di dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, selanjutnya ayat yang terakhir, mari kita buka di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-32 sampai ayatnya yang ke-39. Ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang. Kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, Ia yang akan datang sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Melalui ayat ini, kita diajarkan untuk tetap berjuang melewati segala pergumulan hidup kita, karena Tuhan tidak menginginkan kita untuk mengundurkan diri atau kita give up atau kita tidak mau melanjutkan perjuangan kita. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah kita tetap berjuang sampai pada saat yang sudah Tuhan tentukan, yaitu kedatangannya yang akan menjumpai kita layak di hadapannya. Jangan sampai kita ditemukan dengan keadaan yang tidak layak dan Tuhan tidak berkenan atas diri kita. Mari bersama-sama kita terus berjuang dan terus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus
atas kebenaran firman-Mu saat malam hari ini. Biarlah Tuhan melalui kebenaran firman-Mu kami terus belajar Tuhan untuk terus menguatkan diri kami sehingga kami tetap berjuang, bertahan Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, sehingga Engkau menjumpai kami Tuhan layak di hadapan-Mu. Tuhan, Engkau melihat setiap kami Tuhan, dimanapun keberadaan kami saat ini, anak-anak kaum muda Tuhan, biarlah Engkau terus menyertai kami, kekuatan yang baru, hikmat pengurapan terus Engkau curahkan bagi kami, dan juga terus Tuhan penyertaan-Mu yang terus Engkau nyatakan bagi kami. Kami percaya Tuhan, di saat kami berserah di dalam kuasa-Mu, maka kekuatan-Mu yang terus Engkau curahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik, dan biarlah Tuhan seluruh kehidupan kami semuanya berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Dan Tuhan, Engkau memberkati untuk semuanya Tuhan, bagi bangsa kami juga Tuhan, Engkau berkati, Engkau lindungi, tutup bungkus dengan kuat kuasa-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu, dan biarlah yang terbaik Tuhan itu yang Engkau rancangkan bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami percayakan seluruh kehidupan kami kepadamu, karena kami tahu Engkau Allah yang penuh kasih, dan Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Semua yang terbaik sudah Engkau sediakan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala bentuk kuasa kegelapan yang mau menggagalkan dan mau merusak setiap rancangan Allah yang ada atas diri kami, atas semuanya Tuhan, atas keluarga kami, dan atas apapun Tuhan, dan juga melalui bangsa kami saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tolak, kami katakan hancurkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan oleh kuasa-Mu Tuhan, Engkau terus memampukan kami, dan oleh Roh Kudus-Mu Tuhan kami terus melihat rancangan-Mu, dan juga damai sejahtera-Mu Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Persembahan kaum muda GPPS Palu dapat ditransfer melalui rekening berikut ini.